Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Fitri di podcast Islami Pro 2 RRI Fakfak. Dan saat ini sudah hadir bersama dengan saya Ustadz kita, Ustadz Usman Abdul Malik. Ustadz, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Oke, dan topik kita hari ini adalah ingin sukses, perbaiki sholat dulu. Emang ingin sukses? Perbaiki sholatnya dulu ya Ustadz ya. Iya, betul. Oke, gimana nih tanggapan Ustadz dengan topik kita hari ini? Kenapa kok saya mengaitkan tentang kesuksesan seseorang dengan sholat bagi umat Islam? Karena sholat menjadi salah satu metode dan wasilah kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kesuksesan seseorang yang beriman tentunya ada keterlibatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keterlibatan Allah, seorang hamba dia tidak mampu meraih kesuksesan yang hakiki. Nah, kemudian salah satu cara agar kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik adalah lewat apa? Lewat sholat. Karena sholat menjadi media kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, kemudian berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ sangat penting sekali dan sangat kami tekankan terkait sholat, karena hubungannya sangat erat sekali dengan kesuksesan kita yang hakiki. Seperti itu. Oke Ustadz, nah kira-kira apa nih hubungan antara kesuksesan hidup dengan kualitas sholat seseorang menurut Islam? Menurut pandangan agama Islam, kenapa kok sholat menjadi tolak ukur daripada kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang lain? Dalam hal ini lebih khususnya adalah kesuksesan. Karena begini kakak, kalau misalnya kita berbicara tentang sholat, seorang pekerja yang mendapatkan nilai plus dari atasan, tentunya dia yang memiliki sifat disiplin. Kemudian kedisiplinan itu bisa dibentuk melalui kewajiban sholat. Dari awal sholat, menepati waktu sholat, kemudian sampai akhir dan rangkaian-rangkaian dan sebagainya. Kemudian etos kerja keras. Dan itu bisa dibentuk juga dari sholat. Bagaimana kondisi seorang hamba yang ketika banyak sekali kesibukan, banyak sekali tugas, mereka masih menyempatkan waktu, mereka masih memberikan waktu untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sini, dari sholat kita bisa belajar tentang yang namanya menjadi pribadi yang sukses. Ya, walaupun belum sukses terhadap dunia pekerjaan kita, tapi setidaknya kita sudah sukses, diri kita sudah sukses untuk mengatur waktu kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pada nantinya itu akan berdampak baik, namanya the power of habits, kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan pada dunia kehidupan kita. Nah, dengan harapan dengan kebaikan yang sudah kita miliki, kemudian kebiasaan positif yang sudah kita miliki, bisa menjadikan kita meraih kesuksesan tersebut. Oke. Nah Ustadz, ada lagi nih, mengapa sholat itu dianggap sebagai kunci utama dalam meraih keberkahan dan kesuksesan Ustadz? Ada salah satu kalimat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bunyinya man doyaha fahuwa liman siwa ya. Barang siapa yang dia meremehkan sholat, maka dia akan lebih bisa meremehkan barang lain. Artinya sholat di sini menjadi kunci dan tolak ukur daripada pekerjaan atau kesuksesan yang lainnya. Ketika seorang hamba dia sudah meremehkan sholat, maka dia akan lebih bisa meremehkan perkara-perkara yang lain, dan kesuksesan tidak akan bisa diraih oleh orang-orang yang mudah meremehkan. Terlebih meremehkan orang lain tidak akan pernah bisa. Kesuksesan hanya milik orang-orang yang dia mau berusaha, bersungguh-sungguh, saling menghargai. Karena orang yang meremehkan orang lain tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Dan itu merupakan satu kebahagiaan ketika seorang hamba hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Nah, melalui hal tersebut, maka insya Allah dia akan mampu meraih kesuksesan, insya Allah dunia dan akhirat. Seperti itu. Oke. Nah Ustadz, bagaimana nih cara kita mengetahui apakah sholat kita itu sudah benar dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkaitan dengan ibadah kita, sebenarnya ada salah satu metode atau salah satu cara yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihat sebenarnya ibadah kita ini Allah terima atau tidak. Salah satunya adalah ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita menikmati ibadah tersebut.
Artinya satu kebaikan yang sudah kita kerjakan, kemudian kita nikmat dan nyaman untuk melakukan kegiatan ibadah selanjutnya, maka itu Allah sudah menerima kita punya amal baik. Artinya ketika kita sholat misalnya hari ini, kemudian hari besoknya kita sudah nyaman dan nikmat, tidak ada rasa berat sedikit pun, dan seterusnya sampai dia konsisten merasa nyaman, tidak merasa terbebani, ataupun tidak merasa keberatan atas ibadah tersebut, maka Allah sudah memberikan kenikmatan dia dalam beribadah. Namun ketika dia mungkin masih malas-malasan, kemudian teman-teman masih tidak bersemangat dan merasa keberatan atas kewajiban tersebut, itu menjadi tanda tanya bagi kita. Bisa jadi dosa kita terlalu banyak, atau hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik-baik saja, perlu segera diperbaiki. Maka dari itu salah satu caranya adalah kita melihat kalau misalnya kita bisa menikmati kita punya ibadah sholat, insya Allah Allah memberikan kenikmatan tersebut. Dan Allah ingin kita konsisten dalam beribadah. Ya walaupun nanti ada satu titik di mana kita putus asa, teman-teman merasa capek dan lelah, itu wajar. Namun tetap kembali lagi dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu naik turun. Yazidu bitta'ah, iman itu naik dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, kemudian kurang dengan kemaksiatan. Maka dengan ketaatan yang kita bangun, dengan ketaatan yang kita rangkai sedemikian rupa, harapannya agar hubungan kita dengan Allah itu tetap baik. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu perbaiki sholat ya Ustadz ya? Iya, perbaiki sholat, insya Allah Allah akan perbaiki urusan kita di lain tempat. Oke, nah kalau kita sudah memperbaiki sholat kita nih Ustadz, apakah sholat itu bisa memperbaiki aspek kehidupan seperti rezeki, ya, hubungan dan ketenangan batin Ustadz? Gimana? Kalau berbicara tentang rezeki kemudian dengan sholat, sebenarnya ada keterkaitan yang erat. Namun masalah rezeki ini tetap Allah yang atur. Artinya tidak selamanya orang yang rajin sholat mereka rezekinya juga lancar. Karena begini kakak, rezeki itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedikitnya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi rezeki yang saat ini yang kita nikmati dan kita merasa cukup, ketika Allah berikan kita lebih, maka kita akan ingkar akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini yang kita dapatkan dan itu cukup untuk menghidupi kita, tidak ada lebihnya. Ketika suatu saat Allah berikan kita rezeki yang berlebih, bisa jadi itu melalaikan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya biasanya kita sedekah, namun karena kenikmatan yang melimpah, akhirnya kita lupa akan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kalau kaitannya rezeki, kemudian sholat dan kesusahan dengan yang lainnya, memang sholat menjadi sesuatu yang tolak ukur yang bagus. Artinya ketika seorang hamba dia bisa menjaga sholatnya, kemudian bisa menikmati sholatnya, maka dari sholat itu akan menjadikan hatinya menjadi tenang, kemudian menjadi nyaman. Karena apa kak? Karena sholat itu salah satu zikir terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah sampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwasannya zikir dengan mengingat Allah itu akan menjadikan kita hati kita semakin mutmain, semakin tenang, semakin nyaman, semakin luas. Salah satu zikir terbaik kita kepada Allah adalah ketika sholat. Maka dari itu sholat bisa memunculkan ketenangan di dalam hati kita. Oke, ketenangan batin ya Ustadz. Iya, ketenangan batin dan lain sebagainya. Nah, satu lagi nih Ustadz, apa saja nih dampak buruk jika kita meremehkan sholat terhadap kehidupan dunia dan akhirat Ustadz? Dampak buruknya pertama, berbicara tentang akhirat, itu kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, karena teman-teman perlu pahami bahwasanya sholat ini menjadi hal yang wajib bagi kita. Sholat itu adalah menjadi hal yang wajib bagi kita. Kenapa demikian? Karena sholat termasuk daripada salah satu rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua sholat. Maka dari itu kalau kaitannya dengan akhirat, maka seorang hamba akan mendapatkan sesuatu yang atau keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara tentang dunia, ketika seorang hamba dia melalaikan sholat atau meremehkan sholat, maka dipastikan dia akan lebih bisa meremehkan perkara-perkara yang lain. Dan itu akan berakibat fatal. Dia akan gampang meremehkan orang lain, akan gampang meremehkan pekerjaan yang berpotensi kehilangan sumber rezekinya. Oke, jadi inti dari semua ini kalau kita mau baik berarti kita harus perbaiki sholat kita ya. Iya. Ya?
Kita perbaiki sholat kita, kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, baru insya Allah Allah yang akan perbaiki kondisi kehidupan kita. Seperti itu ya Ustaz. Oke teman Pro 2 dimanapun berada, sampai di sini podcast Islami Pro 2 RRI Fak-Fak. Semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tentunya bisa bermanfaat untuk teman Pro 2. Lain waktu dan lain kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.